Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di podcast kali ini kita masih bahas tentang pendidikan ya. Pendidikan. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang pendidikan pranikah. Emang rada beda sih sama bahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas berkaitan tentang parenting ya, lebih ke pendidikan anak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pendidikan pranikah. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan pranikah itu? Jadi, pendidikan pranikah itu merupakan sebuah proses atau suatu upaya untuk memberikan perubahan, atau bisa juga sih kita sebut sebagai transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan. Nah, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan oleh mempelai. Itu pendidikan pranikah itu sangat penting. Nah, salah satunya itu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan pernikahan agar bisa langgeng. Nah, ini kita akan bahas beberapa manfaat yang kita peroleh dari pendidikan pranikah, serta materi-materi apa aja sih yang dipelajari dalam pendidikan pranikah gitu kan ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan memang udah ada pembekalannya ya, dari sebelum pernikahan itu wajib ikut pendidikan pranikah. Jadi manfaat apa sih yang kita peroleh? Yang pertama, kita bisa lebih memantapkan kembali hati kita dan memahami bahwa pernikahan itu sebenarnya sebuah proses yang panjang dan harus dilalui bersama pasangan. Jadi melalui pendidikan pranikah kita tuh sadar bahwa nikah itu bukan proses yang sebentar gitu kan, tapi seumur hidup gitu. Jadi kita memang perlu bekal pengetahuan agar kita bisa menjalani pernikahan itu sendiri gitu. Apalagi setiap orang itu memiliki perbedaan. Bagaimana sih dua makhluk yang bertemu kemudian hidup bersama ketika tidak ada bekal bisa-bisa merasa tidak cocok dan akhirnya bercerai gitu kan, nauzubillah. Jadi memang ini salah satu tujuannya agar kita bisa belajar menerima perbedaan dari pasangan kita sendiri. Jadi memang semata-mata nggak bisa atas dasar cinta gitu, juga harus ada ilmunya. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan ilmu parenting untuk merawat buah hati kelak. Nah, jadi di pendidikan pranikah ini bukan hanya membahas seputar pernikahan, tapi juga membahas tentang bagaimana sih mendidik anak gitu kan. Apalagi kita benar-benar harus siap menjadi orang tua gitu. Kita kalau akan melahirkan anak, kan salah satu tujuan dari menikah itu memperoleh keturunan. Jadi gitu. Jadi memang tugas orang tua ini berat, bukan hal yang sepele. Tugasnya mendidik anak agar bisa berguna untuk negara, bangsa, dan agama gitu. Sehingga kita juga perlu dibekali pengetahuan agar anak kita menjadi anak yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terus yang ketiga, meminimalisasi kemungkinan adanya perceraian karena permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kita sama-sama sadar bahwa angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Dari tahun ke tahun itu cukup tinggi. Kemudian banyak sih ya latar belakang kenapa terjadi perceraian. Nah, salah satunya bisa karena orang ketiga, kemudian karena perbedaan prinsip hidup, atau justru kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tentu semua bermula dari sikap masing-masing individu. Namun jika ada pemahaman bagaimana cara pengelolaan emosi, kemudian bagaimana cara menghargai prinsip hidup, bagaimana solusinya, itu kan bisa dipelajari. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang keempat, mengurangi dan mencegah keberadaan tindak KDRT dalam rumah tangga. Nah, kita udah bahas juga tadi gimana di media sosial itu sering banget kita dengar suami membunuh istri, istri membunuh suami, suami membinasakan istri, kemudian istri membinasakan suami. Itu kan hal yang udah nggak asing lagi kita dengar. Nah, itulah yang saya bahas bahwa pengelolaan emosi itu penting. Bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita mencari solusi dengan berdiskusi dan mencari jalan yang paling terbaik lah.
Dan kemudian yang terakhir itu menambah pengetahuan dalam menjalani hidup yang bahagia bersama pasangan dan tetap bertahan dalam suka maupun duka. Nah, jadi ketika kita menikah berarti kita terikat sama orang itu kan, yang dahulunya sendiri mungkin sekarang menjadi terikat kepada orang lain, punya tanggung jawab, punya kewajiban gitu kan. Nah, berarti ketika kita memutuskan untuk menikah, kita sudah siap bersedia untuk menerima dia apa adanya, bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihannya. Tentu juga sebaliknya, dia menerima kita apa adanya. Jadi sebenarnya pernikahan pasti ada ujian, mustahil pernikahan itu nggak ada ujian. Bahkan sebenarnya gerbang pernikahan itu kita menuju ujian yang selanjutnya gitu. Jadi memang kunci dari segala kekuatan kita ya kita bertahan bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kelemahan kekurangannya, kemudian bagaimana hati kita menjalani hari-hari bersamanya gitu. Jadi memang merupakan sarana saling menguatkan gitu. Kemudian balik lagi ke niat, kita nikah itu niatnya apa gitu, apakah cuma sekedar cinta, rasa, atau hanya memenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika kita niatkan semua karena ibadah, karena Allah, ya insya Allah apapun yang menghadang kita, ujian pasti bisa kita lalui karena kita mengharapkan ridhonya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang banyak banget ya manfaatnya. Ini mungkin beberapa manfaat yang benar-benar bisa terlihat gitu kan. Nah, namun ada juga sih ini beberapa materi penting apa saja sih yang dibahas di pendidikan pranikah gitu kan, dalam pembekalan pernikahan sebelum pernikahan. Nah, yang pertama itu nanti para mempelai akan dibekali dengan kriteria dalam memilih pasangan gitu. Jadi baik memilih calon istri atau memilih calon suami. Nah, memang dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ketika kita ingin menikah ada 4 hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu karena cantiknya, kemudian karena hartanya, karena keturunan, dan karena agamanya. Tapi pilihlah karena agama, karena memang itulah yang membuat kita beruntung gitu kan. Nah, jadi memang agama, ketika memang kita dihadapkan dengan 2 pilihan, ada yang secara fisik harta mampu, tapi dari segi agama kurang gitu kan ya. Tapi ada satu sosok yang datang dengan agama yang bagus, akhlak bagus. Memang Rasulullah menyarankan kita pilih karena agama, karena memang ketika kita milih karena kecantikan fisik itu akan menjadi fitnah. Kalau memang ada laki-laki yang baik, agama kita tolak, itu menjadi fitnah. Nah, kemudian yang kedua itu ada materi tentang pernikahan itu sendiri, mulai dari ta'aruf, khitbah, kemudian mahar nikah, kemudian walimah, itu juga dibahas bagaimana sih ta'aruf yang benar, terus proses khitbah seperti apa, mahar pernikahan seperti apa, dan walimah yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga itu ada materi hubungan suami istri dan konsep keluarga sakinah. Nah, ini dari segi eksternal, internal itu seperti apa? Itu seperti rasa keadilan antara keduanya, kemudian ada musyawarah di antara keluarga berdua suami istri, kemudian tidak ada kekerasan gitu. Maksudnya dari internal keluarga itu sendiri gitu harus bisa menyesuaikan diri, memberikan yang terbaik gitu, memuliakan manusia gitu. Nah, untuk eksternal itu sendiri, bagaimana keluarga atau sebuah keluarga yang sudah menikah itu menjalin sebuah hubungan yang baik dengan tetangganya sendiri. Kemudian yang keempat itu materi yang berkaitan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Seperti apa sih tanggung jawab seorang suami ketika ada di rumah, ketika berkeluarga gitu. Seperti itu juga tanggung jawab seorang istri, apa yang harus mereka lakukan dalam rumah, hak-hak mereka atau kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian yang terakhir adalah materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga. Jadi kita bahas juga tadi kan bahwa dalam pranikah ini yang dibahas bukan cuma sekedar suami istri, tapi juga bagaimana anak nanti kita bisa jadikan sebagai itu kita, amal kita. Jadi memang anak itu kan nanti anugerah dari Allah. Nah, itu tugas kita untuk mendidiknya. Bagaimana kita mengajarkan tauhid, kemudian kita mengajarkan ketaatan, pergaulan, akhlak
yang baik. Kemudian jadi memang harus mencakup 3 aspek. Yang pertama itu dari segi spiritual, kemudian emosional, dan segi intelektual. Karena memang tugas orang tua itu berat, bertanggung jawabnya bukan hanya ada di dunia tapi juga di akhirat. Nah, jadi memang penting banget kita perlu ilmu untuk membekali diri sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan itu bukan menghindarkan diri dari masalah gitu, tapi memang mendewasakan kita, membelajarkan kesabaran kita gitu. Seperti itulah teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita pagi ini. Nantikan lagi podcast selanjutnya masih berkaitan tentang pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.